Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sawaku dari kelas 3C dengan NIM 1314123057. Nah, di sini saya akan membahas atau memaparkan materi yang kedua yang berjudul Kebijakan Tata Ruang dalam Bidang Kemaritiman. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Laut bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi, habitat keanekaragaman hayati, dan wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman menjadi sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tata ruang kemaritiman mengatur berbagai aspek pemanfaatan wilayah laut, mulai dari perencanaan zonasi, pengelolaan sumber daya, hingga perlindungan lingkungan laut. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor seperti perikanan, pariwisata, industri, dan transportasi laut. Selain itu, tata ruang kemaritiman juga menjadi instrumen penting dalam mitigasi bencana alam, perlindungan ekosistem laut, dan pengendalian pencemaran laut. Kali ini pembahasannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Yang kedua, apa prinsip-prinsip kebijakan tata ruang. Yang ketiga, bagaimana keefektifan kebijakan tata ruang kemaritiman melindungi ekosistem laut. Yang keempat, apa hambatan utama dalam implementasi kebijakan tata ruang kemaritiman di Indonesia. Kita bahas dulu tata ruang kebijakan kemaritiman itu seperti apa. Kebijakan tata ruang kemaritiman adalah strategi pengelolaan dan pengaturan wilayah laut dan pesisir untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan perencanaan penggunaan ruang laut untuk berbagai kegiatan, seperti perikanan, transportasi laut, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah dapat mengadakan pembangunan di wilayah maritim agar sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat pertahanan dan keamanan laut. Kebijakan tata ruang kemaritiman menjadi landasan penting dalam pengelolaan wilayah laut yang efisien dan bertanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman berfokus pada pengelolaan wilayah laut dan pesisir secara terencana dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama adalah yang pertama, efisiensi pemanfaatan ruang laut, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan laut dan pesisir agar berbagai aktivitas seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, dan konservasi dapat berjalan secara harmonis. Pengaturan yang baik memastikan setiap area digunakan sesuai fungsinya tanpa saling mengganggu, serta minimalkan konflik antar pengguna ruang laut. Yang kedua, prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan ini mencakup perlindungan terhadap habitat laut yang sensitif, pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana, dan upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut dan pengasaman laut. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam tata ruang kemaritiman, menekankan pentingnya pemerataan akses dan manfaat dari penggunaan ruang laut. Kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk komunitas pesisir yang kurang beruntung, mendapat manfaat yang adil dari pengelolaan laut. Yang ketiga, keefektifan kebijakan tata ruang kemaritiman melindungi ekosistem laut. Efektivitas kebijakan tata ruang kemaritiman dalam melindungi ekosistem laut bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif. Kebijakan yang efektif mampu mengatur pemanfaatan ruang laut secara terencana dengan zonasi jelas untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, dan industri sambil mempertahankan area konservasi untuk melindungi habitat dan keanekaragaman hayati laut. Zonasi ini menjadi hal penting dalam mengurangi konflik antar pengguna ruang laut dan minimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Salah satu aspek utama dari efektivitas kebijakan ini adalah integrasi antara berbagai sektor dan kepentingan dalam pengelolaan ruang laut. Keterpaduan kebijakan antar sektor seperti perikanan,
lingkungan, dan transportasi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya konservasi tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi yang merusak. Misalnya pengaturan jalur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan area pelindungan laut dapat mengurangi risiko kerusakan ekosistem akibat polusi atau aktivitas maritim. Adapun hambatan utama dalam implementasi kebijakan tata ruang kemaritiman di Indonesia. Implementasi kebijakan tata ruang kemaritiman di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan utama yang menghalangi efektivitasnya dalam melindungi ekosistem laut dan mengelola wilayah pesisir secara berkelanjutan. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Dengan banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah, sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak sinkron. Ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif dan efisien. Maka dari itu, diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah. Pembentukan Badan Koordinasi Nasional yang berfokus pada tata ruang kemaritiman dapat juga membantu mengharmonisasikan kebijakan di semua tingkat pemerintahan. Baik, dari kesimpulan materi ini yaitu kebijakan tata ruang kemaritiman adalah alat penting untuk pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan yang bertumpu pada prinsip pemanfaatan ruang yang efektif, perlindungan ekosistem, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas kebijakan ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan utama seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan data, tumpang tindih regulasi, dan minimnya partisipasi masyarakat yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam menjaga ekosistem laut, yaitu diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, perbaikan pengumpulan data, harmonisasi regulasi, dan penguatan keterlibatan masyarakat agar tata ruang kemaritiman dapat lebih efektif dalam melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem laut serta mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir di Indonesia. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.